Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi ruang kolaborasi kelompok 1, tugas 1.4.2.5 budaya positif. Kelompok 1 diwakili oleh saya sebagai presentasi dan Kak Jemi Hari P serta Kak Maulida Kurniawan. Kami calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Ngawi. Pada kasus pertama, ada guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai saja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketidakadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah-langkah segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini ditunjukkan dengan Ibu Santi menanyakan kepada mereka apakah mereka bersedia melakukan perbaikan masalah dan tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Yang kedua, langkah restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah ditunjukkan dengan Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Langkah restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ditunjukkan dengan baik oleh Vivi maupun Natali bahwa mereka mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya.
Pertanyaan kedua pada kasus pertama, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali belum sesuai karena Vivi dan Natali masih belum menyelesaikan tugas dari Bu Santi pada saat jamnya diisi oleh Bu Eni karena mereka kurang fokus pada kesalahannya, tetapi melibatkan murid satu kelas. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan, mereka mengusulkan mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dan mengirim email ke Bu Eni dan juga melanjutkannya kepada kepala sekolah. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang diambil Bu Eni adalah sebagai teman, karena Bu Eni mengingatkan mereka dengan halus untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Ini kalimat dari Bu Eni sebagai seorang teman. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya sebagai Pak Hasan atau kepala sekolah, maka mendukung dan setuju dengan apa yang sudah dilakukan Bu Santi, karena sesuai dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun, terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberitahukannya kepada Pak Lukman. Dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Dalam kasus ini, posisi Bapak Lukman sebagai penghukum. Indikatornya, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan.
Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Bila Bapak Lukman posisi manajer, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Sabrina sebagai berikut. Satu, apa yang kita yakini tentang keyakinan kelas kita bahwa peraturan sekolah tentang seragam sepatu di sekolah kita? Kedua, jika sepatu Sabrina salah, apakah Sabrina bersedia memperbaikinya? Tiga, apakah keyakinan kelas kita tertera bahwa semua peserta didik wajib datang tepat waktu? Empat, apa rencana Sabrina untuk memperbaikinya? Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan dengan peraturan sepatu harus berwarna hitam adalah satu, untuk keseragaman dalam bersepatu, dua, untuk melatih kedisiplinan pada siswa dengan mentaati peraturan, tiga, menghargai orang lain dalam hal status sosial. Dalam menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman, maka kepala sekolah memberi nasihat agar Pak Lukman pada posisi pemantau. Jangan sebagai penghukum dengan kata-kata yang datar, tidak emosi, sehingga murid bisa dibuat nyaman meskipun tidak memakai sepatu. Berikutnya, kasus ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil Ibu Dani adalah membuat merasa bersalah, yaitu ditunjukkan pada kalimat, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu." Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jika Ibu Dani sebagai pemantau, pertanyaan yang diajukan, satu, apa yang telah kamu lakukan, Fajar? Dua, Fajar, apa kamu mengerti apa yang harus dilakukan pada saat guru menerangkan? Ketiga, jika kamu seperti itu terus malas-malasan, kapan bisa? Pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Satu, memanggil Ibu Dani dengan melakukan pendekatan manajerial.
Dua, memanggil wali kelas Fajar dan guru BK agar mencari informasi dari Fajar kenapa bisa berbuat seperti pada saat pelajaran. Selanjutnya, kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Ibu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat, Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Sebagai posisi kontrol manajer karena beliau melakukan pendekatan pada Dino dengan menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Apakah dia bersedia menebus kesalahan dengan memasang kancing baju Anto dan meminta belajar memasang kancing baju? Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Yang dikuatkan adalah Dino dapat dilihat setelah pertengkaran Ibu Suti dan mendengar cerita yang mengalir dari Dino. Kemudian menyampaikan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kemudian Ibu Suti melaksanakan restitusi dengan menanyakan keyakinan kelas yang disepakati oleh Dino. Bersedia memperbaiki. Yang dikuatkan Anto oleh Ibu Suti adalah dengan bertanya pada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. 1. Yaitu nilai saling memaafkan. 2, nilai tanggung jawab atau berani berbuat kesalahan, berani bertanggung jawab, dan nilai belajar untuk menjadi bisa atau belajar menjahit. Demikianlah hasil dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.